Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih sama aku, Denis Barotanza atau biasa dipanggil His. Bersama teman-teman aku, silahkan boleh perkenalan lagi. Halo teman-teman, aku Karyana Sari, biasa dipanggil Oka. Halo, nama aku Raden Bima Sakti, bisa dipanggil Bima. Nah, jadi teman-teman pada pertemuan kedua pada hari ini, kita akan membahas soal bahasa Indonesia. Kalau kemarin kan kita udah membahas soal tes potensial akademik nih. Kita sekarang masuk ke materi pelajaran yang mungkin lebih umum dan kita pelajari di bangku sekolah, yakni bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia kali ini kita akan mencoba soal-soal yang kira-kira tipe-tipenya mirip dengan soal-soal yang biasa ada di tes di seleksi perguruan tinggi atau ujian nasional. Nah, ada jenis soal apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi, kita akan membahas 4 jenis soal, yakni ejaan, morfologi, sintaksis, dan paragraf. Nah, ejaan ini akan berisi soal panduan umum penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana di pedoman POEBI atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi terbaru begitu. Lalu untuk yang di morfologi, kita akan belajar mengenai bentuk kata dan makna kata gitu. Untuk yang di bab sintaksis, kita akan mempelajari mengenai aturan penulisan kalimat, serta di bab paragraf kita akan belajar mengenai pemahaman akan bacaan. Baik, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Jadi nanti ketika kami membacakan soal dan teman-teman mau menjawab sendiri nih, jadi mungkin bisa di pause dulu videonya sambil kalian berpikir jawabannya. Terus kami teruskan buat menjawab gitu dengan kunci jawabannya. Kita mulai ke bab pertama yakni mengenai ejaan. Kita masuk ke soal pertama ya teman-teman. Jadi ada sebuah kalimat nih teman-teman. Ayah bekerja dan angka 1, angka 2, maritim. Nah, kata-kata yang tepat untuk mengisi 1 dan 2 berturut-turut di atas adalah A. 1 ditempatkan tanpa spasi, 2 di wilayah tanpa spasi. B. 1 ditempatkan tanpa spasi, 2 di wilayah dengan spasi. C. 1 ditempatkan dengan spasi dan 2 di wilayah tanpa spasi. Atau D. 1 ditempatkan dengan spasi dan 2 di wilayah dengan spasi. Jawabannya B ya teman-teman. Kenapa? Sebagaimana pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita ketahui bahwa penggunaan di itu ada 2 jenis, yakni yang dirangkaikan atau digabung dan yang diberi spasi. Untuk yang digabung, ini apabila di itu bertemu dengan bentuk pasif dari kata kerja. Nah, di sini kan ada kata ditempatkan nih. Jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Kan kita tahu kalau misalnya kata tempat itu dinya dipisah. Tapi kata ditempatkan itu adalah kata kerja. Kok bisa sih? Iya, karena kata ditempatkan ini kan kata dasarnya tempatkan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah kata kerja begitu. Lalu karena jadi pasif, jadi ditempatkan. Dan di ini harus dirangkaikan begitu tanpa spasi. Sedangkan kata frasa di wilayah itu kan berarti di bertemu dengan keterangan tempat, yakni wilayah, sehingga harus dipisah. Sehingga jawaban yang tepat adalah D begitu. Next. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya, mengunjungi Sabang rasanya tak lengkap jika tidak mengunjungi Tugu Kilometer 0 di kawasan Iboih, Sukakarya, Sabang. Posisi Sabang di ujung barat Indonesia, berhadapan langsung dengan lautan lepas, menjadikan sunset sebagai atraksi yang menarik. Nah, berdasarkan pada tanda kuning di atas, manakah penulisan huruf kapital yang benar? Untuk option yang A, Tugu KM 0, barat Indonesia, dengan B-nya ini huruf kapital. Yang B, Tugu Kilometer 0, untuk huruf kapitalnya itu hanya yang awal kalimat yaitu yang T, dan barat Indonesia dengan B-nya ini huruf biasa. Yang C, Tugu Kilometer 0 dengan huruf kapital di setiap awal kalimat,
dan barat Indonesia dengan B huruf biasa. Kemudian yang D, tugu kilometer 0, huruf kapital pada setiap awal kalimat, dan barat Indonesia dengan B-nya merupakan huruf kapital. Next, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi pembahasannya yang pertama ini kalimat tugu kilometer 0. Jadi tugu kilometer 0 ini merupakan nama tempat di kawasan Iboeh Sukakarya, Sabang, posisi Sabang. Sehingga penggunaan huruf yang tepat yaitu huruf kapital pada setiap awal kalimat. Sehingga penggunaan yang tepat yaitu tugu kilometer 0 dengan huruf awalnya itu huruf kapital. Kemudian untuk kalimat yang kedua yaitu barat Indonesia, yang ini menunjukkan kata arah mata angin. Huruf kapital untuk arah mata angin ini digunakan untuk menunjukkan nama tempat atau daerah, misalnya Kalimantan Barat dan Jakarta Timur. Sementara itu, barat Indonesia yang terdapat di kalimat ini tidak menunjukkan nama tempat, tetapi menunjukkan nama arah. Dengan demikian, penulisan yang tepat itu barat Indonesia dengan B-nya itu huruf biasa dan Indonesia I-nya tetap menggunakan huruf kapital. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C. Kita masuk ke pembahasan kedua ya teman-teman, yakni morfologi atau bentuk kata. Biasanya juga kita belajar makna kata juga di sini. Langsung aja teman-teman, di soal yang pertama ada kalimat nih. Setiap tahun mereka kunjung mengunjungi. Kata ulang yang bermakna sama dengan kata ulang di atas adalah kata ulang ini ya teman-teman yang dicetak miring. A. Dengan girang mereka berteriak-teriak di pinggir jalan. B. Dorong-mendorong antara pengunjuk rasa pun tak terhindarkan. C. Tidak ada yang meragukan keahliannya dalam masak-memasak. D. Dengan terkantuk-kantuk, hadirin mendengarkan penjelasannya. Kita bahas ya teman-teman. Nah, kita pertama harus mengetahui dulu nih makna kata ulang di soal itu apa. Kan kata ulangnya ini ada kunjung mengunjungi nih, dimana kata kunjung mengunjungi ini berarti kan saling mengunjungi. Nah, sehingga kita juga harus mencari kata ulang lain di opsi A, B, C, D yang juga mempunyai makna saling begitu. Kita bahas dari yang pertama. Nah, di A ini kan ada kata berteriak-teriak, di mana di konteks ini berteriak-teriak di sini artinya berteriak lebih dari sekali, bukan saling meneriaki. Lalu kita lari dulu ke opsi yang C ya teman-teman. Tidak ada yang meragukan keahliannya dalam masak-memasak. Nah, kata masak-memasak di sini kan artinya kegiatan memasak lebih dari satu kegiatan masak-memasak. Bukan saling memasak begitu ya teman-teman, karena serem. Oke, terus selanjutnya opsi D, dengan terkantuk-kantuk hadirin mendengar penjelasannya. Nah, kata ulang terkantuk-kantuk di sini artinya kan diiringi rasa kantuk, bukan saling mengantuk. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah B. B ini kan bacaannya dorong-mendorong antar pengunjuk rasa pun tak terhindarkan. Nah, kata dorong-mendorong di sini berarti kan artinya saling mendorong, saling. Sama dengan seperti soalnya, yakni kunjung mengunjungi yang artinya saling mengunjungi. Next. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, kata-kata di bawah ini adalah kata menjemuk, kecuali A. ayam itik, B. kereta api, C. rumah makan, D. sapu lidi, E. ramah tamah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa itu kata menjemuk. Nah, kata menjemuk ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, tidak bisa disisipi. Misalnya ayam dan itik, gitu kan, itu bisa disisipi ya. Kemudian tidak dapat diperluas, misalnya perkeretaan apian itu tidak bisa diperluas. Kemudian posisi tidak dapat ditukar, misalnya api kereta, itu aneh banget ya. Terus yang terakhir itu tidak bisa ditambah dan dipisahkan, misalnya sapu, terus lidi, atau makan hati jadi makanan hati, itu aneh juga. Jadi jawaban yang tepat itu yang ayam itik, karena ini bisa disisipi dengan tambahan dan atau, misalnya ayam dan itik atau ayam atau itik gitu.
kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman, yakni sintaksis. Sintaksis ini materinya berisi kaidah penulisan kalimat yang berisi misalnya SPOK atau jenis kalimat aktif, transitif, aktif intransitif, dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, kita langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke soal pertama. Nah, soal pertama ini, di bawah ini adalah kalimat-kalimat yang rancu, kecuali A. Untuk pembangunan gedung itu menghabiskan biaya 100 juta rupiah. B. Pelaksanaan pembangunan jembatan dilaksanakan selama 1 tahun. C. Struktur bahasa Indonesia berbeda dengan struktur bahasa asing. D. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, harap mengambil snack dan minuman di ruangan itu. Mohon maaf ini terputus ya tulisannya di layar. E. Dalam rapat itu membicarakan biaya SPP. Nah, pembahasannya kita harus tahu dulu kalimat rancu itu apa. Jadi kalimat rancu itu tuh mengandung satu kalimat dengan kata yang sebenarnya bisa dihapus karena kurang efektif. Jadi ada kata-kata yang itu bisa ditanggalkan gitu, bisa dihapus dari kalimat biar tidak terlalu berbelit-belit begitu. Lalu kalimat rancu itu juga dua, tanpa subjek atau tanpa predikat begitu. Nah, sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, subjek itu adalah sosok dalam kalimat yang melakukan suatu perilaku atau mendapatkan predikat begitu. Nah, sedangkan predikat itu adalah perilaku yang dilakukan oleh subjek. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Kita kupas satu persatu. Seperti yang kalimat A, untuk pembangunan gedung itu menghabiskan biaya 100 juta rupiah. Nah, ini sebenarnya dia kalimat rancu karena dia ada kata-kata yang bisa dihapus ya teman-teman, yakni untuk di depan ini bisa dihapus. Nah, selain itu sebenarnya kalau kalimat ini untuknya tidak dihapus, ini sebenarnya kalimatnya dia tidak memiliki predikat karena dari untuk sampai rupiah ini dia cuma mengandung predikat. Coba dengarkan cara saya ngomong. Untuk pembangunan gedung itu menghabiskan biaya 100 juta rupiah. Nah, kalimatnya belum selesai kan. Jadi, biar kalimat ini jadi kalimat yang nggak rancu, tambahin lagi. Contohnya, untuk pembangunan gedung itu menghabiskan biaya 100 juta rupiah, mereka perlu membuat setidaknya 5 ruangan. Nah, itu biar kalimat tersebut tidak rancu. Jadi, intinya kalimat ini rancu ya teman-teman yang A. Terus untuk opsi yang B, pelaksanaan pembangunan jembatan dilaksanakan selama 1 tahun. Nah, ini kalimatnya rancu karena tidak efektif ya, karena berbelit-belit. Udah ada kata pembangunan, tapi di depannya masih ada kata pelaksanaan. Karena maknanya masih sama, dan di belakang juga ada kata dilaksanakan. Jadi, dihapus aja kata pelaksanaan di awal kalimat, biar kalimat ini rancu. Jadi kesimpulannya, opsi B juga rancu ya teman-teman. Opsi C ini sudah tepat menurut aturan struktur bahasa Indonesia berbeda dengan struktur bahasa asing. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu untuk yang D, itu kepada Bapak dan Ibu sekalian harap mengambil snack dan minuman di ruangan itu. Nah, itu bisa dihilangkan dan kata kepada pun juga dapat dihilangkan. Jadi tinggal Bapak dan Ibu harap mengambil snack dan minuman di ruangan itu. Lalu yang E, dalam rapat itu membicarakan biaya SPP. Nah, ini sebenarnya ada kata yang bisa dihapus dari situ, yakni kata dalam di awal kalimat, biar jadi rapat itu membicarakan biaya SPP. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah C ya. Next. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat yang tidak mengandung kata kerja intransitif yaitu A. Saya tidur, B. Ayah pergi, C. Doni makan, D. Ibunya guru, E. Dia datang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih kata kerja intransitif itu apa. Nah, jadi kata kerja intransitif ini ciri-cirinya yang pertama tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap. Kemudian yang kedua tidak dapat diubah ke bentuk yang pasif. Jadi kita upas terlebih dahulu pada setiap optionnya.
Oke, yang A misalnya, saya tidur di kasur. Jadi di kasur ini bisa langsung ke keterangan. Kemudian yang B, ayah pergi ke kantor. Ke kantor ini juga termasuk ke keterangan. Kemudian yang C, Doni makan apel di kamar. Jadi setelah kata makan itu ada kata objek apel sehingga membutuhkan objek. Kemudian yang D, ibunya guru bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesianya ini langsung ke keterangan. Kemudian yang E, dia datang ke rumahku. Ini juga masuk ke keterangan. Jadi jawaban yang benar itu yang C, Doni makan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan soal paragraf ya teman-teman. Paragraf ini soal yang paling umum nih teman-teman. Mungkin kalian familiar di mana kita tinggal membaca suatu kalimat, lalu kita membaca suatu paragraf, lalu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, di nomor di sini ada paragraf yang yang soal ini database Business School BBS University of Applied Science Hungaria membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Siaran pers Kedutaan Besar RI di Budapest menyebutkan Duta Besar RI untuk Hungaria, Henning Esti Propos, resmi membuka kursus tersebut. Kursus ini Selasa 14 Februari lalu. Henning menyampaikan penghargaan kepada BBS yang telah membuka kursus bahasa Indonesia. BBS sendiri mewajibkan mahasiswanya menguasai 2 bahasa asing untuk sarjana dan 3 bahasa asing untuk S2 sebagai syarat kelulusan dan membantu menyediakan kursus bahasa bagi mahasiswa. Oke. Belajar bahasa asing sangat menguntungkan, terutama bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa utama 258 juta penduduk Indonesia, kata Henning. Oke, pernyataan yang sesuai dengan paragraf berita itu adalah karena di sini jawabannya tuh kalau di sini karena ada kata kunci yaitu Budapest Business School Hungaria membuka kelas bahasa Indonesia. Berarti lebih ke arah ke arah di pilihan jawaban itu ada kata masyarakat Hungaria, berarti masyarakat Indonesia dan belajar bahasa asing tidak termasuk, tidak menguntungkan, itu bukan. Terus yang D, masyarakat Indonesia tertarik bahasa asing, enggak, soalnya yang dijelaskan itu adalah lembaga pendidikan di Hungaria, berarti itu diisi oleh orang-orang Hungaria. Oke, terus di tulisan sini ada membuka kelas bahasa Indonesia. Oke, berarti artinya ada kata kunci yaitu bahasa Indonesia. Berarti jawabannya yang benar adalah ada kata masyarakat Hungaria, ada orang masyarakat Hungaria sama bahasa Indonesia. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Baik. Kita udah sampai ke pembahasan soal yang terakhir ya teman-teman. Sekali lagi aku mau ngingetin teman-teman nih, kalau ada pertanyaan atau mungkin PR terkait bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau tes potensial akademik yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan dan didiskusikan bareng-bareng sama kita di grup WA Pelajar Banyuripan, atau bisa hubungi kontak yang ada di layar ya teman-teman. Tidak usah sungkan-sungkan, kalian juga bisa bertanya kapanpun, misal kayak siang-siang nih atau tengah malam tiba-tiba keganggu pikirannya, tadi ada soal yang belum selesai, silahkan boleh ditanyakan gitu. Atau mungkin mau tanya-tanya soal perkuliahan gitu juga boleh. Baik, sekian teman-teman atas pembahasan soal kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari aku, Kak Oka dan Bima, sampai jumpa lagi.